Jadi tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan ya, saya hanya ingin menjelaskan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita lihat dari temanya. Temanya adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Jadi kalau kita lihat dari tema itu ada dua elemen besar. Tadi sudah dijelaskan Bapak Presiden. Elemen pertama adalah ASEAN Matters. Bagaimana Indonesia dengan keketuaannya tetap menjadikan ASEAN itu relevan dan penting tidak saja bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi rakyat ASEAN dan beyond. Jadi beyondnya itu juga ada di luar ASEAN. Kemudian yang kedua, kita ingin ASEAN tetap memerankan peran sentral sehingga dapat menjadi motor, dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Kawasan di sini sudah sampai kepada Indo-Pasifik. Karena teman-teman tahu bahwa kita melihat Indo-Pasifik ini adalah kawasan yang sangat strategis, dan di Indo-Pasifik ini rivalitas juga terjadi sangat tinggi sekali. Oleh karena itu Bapak Presiden mengatakan bahwa kita ingin menjadikan ASEAN memegang peran yang sangat penting menjadi lokomotif bagi atau untuk menggerakkan agar Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil. Itu yang ASEAN Matters. Kemudian masuk ke Epicentrum of Growth-nya. Epicentrum of Growth, kalau kita lihat ASEAN, sejarah ASEAN itu selalu terkait dengan masalah ekonomi. Dan hampir semua waktu itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN selalu lebih tinggi dari dunia. Untuk proyeksi 2023 misalnya, proyeksi pertumbuhan ASEAN oleh ADB itu 4,7%. Sementara oleh World Bank, proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi dunia adalah 1,7. Nah, ini Bapak Presiden menginginkan agar hal ini dapat ini akan terus kita tingkatkan sehingga Asia Tenggara, ASEAN tetap dapat menjadi epicentrum of growth atau pusat pertumbuhan ekonomi. Caranya apa? Ada beberapa kerjasama yang akan diperkuat, antara lain di bidang kesehatan tentunya karena pandemi belum tuntas, kemudian yang kedua di bidang energi, yang ketiga di bidang pangan, dan yang keempat adalah penguatan untuk kerjasama keuangan. Nah, tadi saya bicara mengenai Indo-Pasifik. Indo-Pasifik banyak didekati hanya dari aspek security. Kita mendekati Indo-Pasifik selain tentunya masalah keamanan penting, tetapi kita ingin mendekatinya dari aspek ekonomi dan kerjasama pembangunan. Oleh karena itu, selama keketuaan Indonesia, flagship event kita akan ada ASEAN Indo-Pacific Forum. Di dalam ASEAN Indo-Pacific Forum itu akan ada 4 kegiatan utama. Satu terkait kreatif ekonomi, yang kedua digital economy for SDGs untuk Sustainable Development Goals, yang ketiga adalah Business and Investment Summit, dan yang keempat adalah infrastruktur. Jadi kalau dari penjelasan saya tadi, ini akhirnya akan menyatu menjadi upaya untuk memperkuat Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth. Jadi cerita besarnya seperti itu, teman-teman. Cukup, terima kasih. Jadi tantangan untuk kalau Februari kan genap 2 tahun kudeta Myanmar terjadi. Jadi pertama yang saya ingin sampaikan dulu sebelum ke situ, di tanggal 3 dan 4 Februari nanti, jadi minggu depan, kegiatan tingkat pertemuan pada tingkat menteri sudah mulai. Jadi akan ada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN retreat di Jakarta, di ASEAN Sekretariat. Jadi kita gunakan ASEAN Sekretariat, gedung yang bagus, gedung yang cukup untuk menyangga kegiatan-kegiatan ASEAN. Kita gunakan untuk pertemuan pertama para menteri luar negeri ASEAN di bawah keketuaan Indonesia. Nah, di dalam pertemuan itu ada 2 bagian, satu bagian yang ACC, satu bagian yang retreat yang akan membahas mengenai isu-isu yang terkait dengan kawasan dan juga di luar kawasan. Mengenai Myanmar, seperti yang tadi Pak Presiden sampaikan, posisi Indonesia konsisten karena ini adalah sudah keputusan para leaders ASEAN untuk tetap mengimplementasikan 5 point of consensus. Jadi kita ingin implementasi 5 point of consensus ini menjadi
platform utama, mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Tetapi sekali lagi, yang dapat menolong Myanmar itu adalah bangsa Myanmar sendiri. ASEAN itu membantu mereka, ingin membantu mereka. Kan ini kan negara yang berdaulat. Jadi kita selalu sampaikan bahwa kita siap bantu, sebagai keluarga kita siap bantu, dan teman-teman tahu sejarah Myanmar sangat kompleks. Tapi kita sebagai keluarga kita siap bantu. Dan kita selalu sampaikan message kepada junta militer bahwa implementasi 5 point of consensus adalah pendekatan ASEAN. Satu-satunya pendekatan ASEAN untuk membantu Myanmar. Unfortunately, sampai saat ini belum ada kemajuan signifikan. Kita akan berusaha terus mencoba mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan 5 point of consensus. Oke, terima kasih ya. Prioritas dari keketuaan Indonesia adalah mempercepat proses komunitas building community, pembangunan komunitas ASEAN. Itu prioritasnya, karena itu yang akan menjadi kepentingan rakyat ASEAN untuk terus maju. Tentunya kewajiban kita adalah juga membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, tetapi kita tidak ingin isu Myanmar kemudian menghostage semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Kita ingin pastikan proses ini berjalan terus. Terima kasih. Thank you. Kita undang sebagai negara, tetapi at non-political level. At non-political level ya.